Baik, selamat malam semuanya. Jadi kita akan teruskan pembelajaran tentang yang ID dan kelas di HTML dan CSS. Seperti yang sudah saya bahas, kita akan lanjutkan lanjutan dari yang sudah dipelajari. Jadi yang pertama, eh, yang harus kalian kerjakan itu adalah kalian harus buat dulu foldernya ya. Jadi di sini ada new, kemudian folder. Nah, kemudian kalian kasih namanya misalkan ID dan kelas. Ingat ini nama folder ya. Kalian buat spasinya nggak apa-apa gitu. Oke, setelah itu lalu akseslah Visual Studio Code. Silahkan dibuka. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini kita akan akses foldernya tadi. Nah, dengan cara klik file, kemudian open folder, kemudian desktop. Nah, di sini kan ada udah foldernya ID dan kelas ya. Silakan select folder. Nah, kemudian nama dari projectnya tadi, project foldernya tadi sudah muncul di sini. Dan kemudian sekarang ini kan kita tambahkan sebuah file dengan nama ID dan kelas atau ID kelas gitu ya bisa ya. ID kelas dot HTML itu. Nah, lalu tekan tombol enter. Nah, jadi kalau sudah muncul seperti ini, maka sekarang eh, kalian buat kode defaultnya ya dari HTML itu sendiri dengan cara ketik HTML5. Nah, ini langsung muncul ya. Di sini ada dokumen. Silakan kalian ganti ya. Jadi di sini saat ini saya membuat sebuah CV gitu ya, CV. Berarti di sini boleh kalian ubah dengan judul yang kalian kehendaki. Kalau saya cukup dengan menggunakan CV aja kan ya. Saat ini saya pakai CV aja. Ups, tertutup. Bentar ya, saya ulang ya. Saya buka ulang, tertutup tadi. Harusnya masih kebuka sih. Nah, masih kebuka ya. Jadi, tapi CV-nya tadi nggak tulis. Oke, kita lanjut. Jadi judulnya nanti pada saat saya browsing, saya buka filenya di Google Chrome atau Google browser yang lain, dia harusnya nanti muncul title-nya sebagai CV. Oke, baik. Kita lanjutkan ke bagian body sekarang. Seperti yang sudah saya sampaikan, jadi eh, kita coba buat sebuah kelas dulu ya. Misalkan menggunakan eh, nama kelasnya itu kita kasih apa ya? Kita kasih misalkan yang pertama sekali itu adalah secara umum ya. Jadi secara general itu nanti muncul di sini sebuah kontainer misalkan. Kenapa saya kasih namanya kontainer? Karena ini menyangkut banyak elemen-elemen di dalamnya gitu. Oke. Sebenarnya ini kalau saya ubah body apa namanya? Kalau misalkan saya buat kontainer seperti ini, berarti ada elemen di dalamnya gitu ya. Tapi kalau bodinya saya ubah, nanti kontainernya nggak ikut gitu. Nah, oke. Jadi di dalamnya kita mau buat di dalam kontainer ini kita mau buat sebuah sebuah kelas atau 4 buah kelas lah kita katakan ya. Jadi kita buat aja langsung eh, kelas. Yang pertama kita kasih misalkan eh,
apa namanya, kelompok A gitu ya, kelompok A gitu. Oke, jangan pakai spasi ya. Oke, terus ini, jadi dia lebih terstruktur nanti. Jadi ini pembukanya, ini penutupnya. Jadi kalau ini pembukanya, ini penutupnya gitu. Kita buat lagi di bawahnya. Jadi bisa dibilang begini, kontainer memiliki 4 buah kelas yang ada di dalamnya gitu. Jadi pertama kelompok A, kemudian kita buat lagi kelas yang lainnya. Ini kelas yang kedua itu kelompok B misalkan. Ya, kemudian kita buat lagi misalkan yang ketiga kelompok C ya. Eh, kelompok C dulu selesai. C. Kelas sama dengan kelompok C. Oke. Terus satu lagi yang terakhir di kelas kelompok D. Nah, jadi di dalamnya ada terdapat 4 buah kelas di dalam kontainer gitu ya. Kemudian kenapa saya ubah jadi 4? Karena di dalam si kontainer ini nantinya ada 4 yang saya ingin style gitu ya. Ingin saya buat tampilannya itu beda daripada yang lain gitu. Oke, itu yang pertama. Oke, lalu eh, secara umum tampilan dari bodinya tidak usah saya ubah. Jadi biarkan aja warna putih ya. Yang ingin saya ubah adalah ukuran dari si kontainer ini. Gitu. Otomatis saya harus mengubahnya melalui CSS. Kita buat file baru. Nah, kita buat di sini style.css. Tuh, jadi di dalam folder ini sekarang sudah ada 2 file nih, HTML dan juga ada CSS. Nah, kita harus hubungkan nih antara CSS dengan HTML. Caranya letakkan kursor di bagian sini ya. Sebenarnya di bawah title juga nggak apa-apa ya. Di atas title atau di atas ini juga nggak apa-apa. Kalian ketikkan yang namanya link gitu ya, lalu tap langsung, otomatis muncul nih di sini. Link rel style sheet aref gitu. Kemudian kasih di sini nama file dari CSS itu sendiri. Style.css. Itu ya, harus sama ya. Kalau di sini huruf kecil, di sini juga harus huruf kecil. Ada yang huruf besar juga. Tapi kalau bisa ya pakai huruf kecil aja. Nah, ini sekarang sudah terhubung. Jangan lupa untuk disimpan dengan menggunakan shortcut eh, Ctrl S gitu ya. Sekarang kita coba style langsung eh, si kontainer ya. Kita ubah dulu. Yang pertama adalah kita mau buat backgroundnya dulu. Nah, gitu. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu nama dari kelas utamanya. Namanya tadi adalah kontainer kan? Harus kalian buat titik kontainer. Gitu. Lalu tanda kurawal, buka kurung kurawal, lalu tutup. Kemudian di sini muncul apa ya properti yang akan kita pakai. Yang pertama adalah ukurannya dulu ya. Eh, kita atur height-nya berapa. Misalkan kita mau buat dalam ukuran pixel aja, biar gampang. Height-nya itu adalah sekitar eh, 700 pixel. Oke. Kemudian width-nya itu adalah lebarnya. Di sini kita isi sekitar 1300 pixel misalkan. Nah, kemudian kita atur warnanya. Itu pakai background color ya. Nah, kalian atur misalkan kita pakai warnanya itu tidak usah terlalu terang ya. Misalkan saya pakai warna apa nih? Nah, misalkan saya pakai warna gray aja lah ya. Warna gray gitu. Biar nggak terlalu terang dan tidak terlalu gelap.
Lalu ini kan udah nih atur ukuran dari kelas utamanya tadi. Nah, untuk ujinya langsung kita tes saja lah ya. Buka folder project kalian, kemudian di desktop ya. Kemudian buka filenya, lalu klik dua kali yang ada logo atau icon browsernya gitu. Klik dua kali. Nah, itu. Nah, ini otomatis sudah muncul nih di sini. Nih, oke, sudah muncul di sini. Nampak ya? Ini coba saya share screen secara sepenuhnya. Oh ya, kayak. Oke, nampak ya? Share screen. Oke, jadi ini warna yang sudah saya atur tadi, terus ukurannya segini nih. Nah, ini tadi sekitar 700 pixel, height-nya, width-nya itu 1300. Kayaknya kelebihan nih. Saya ubah sedikit ya. Ini jadi 1200. Itu. Ini saya simpan, lalu saya reload ya. Hasilnya muncul di sini nanti. Eh, jadi kebesaran. Kebesaran ukurannya. Berarti 1270. Oke, ini kita reload aja lah. Nah, udah ya. Ini pun kurang kurang kecil sedikit lagi, tapi ya sudah. Oke, sudah. Berarti di dalam ini akan kita isi sebanyak 4 kelas gitu. Langsung saja kita buat i pergi ke sini tadi ke HTML. Langsung saja kita isi ya di dalam kelompok A. Apa saja yang mau kita isi? Yang pertama, yang paling umum adalah menggunakan heading ya. Oke, menggunakan H1 masing-masing. Kan kita mau buat CV nih ya. CV. Berarti kita buat dulu yang pertama hmm, identitas. Identitas itu. Nah, kemudian yang kedua kalian pakai H1 lagi ya. Kemudian yang kedua itu biasanya isinya CV itu adalah eh, pendidikan gitu ya. Pendidikan formal. Pendidikan formal gitu ya. Kemudian yang ketiga itu pengalaman dan organisasi. Oke. Kemudian yang terakhir mungkin bisa kalian isi pakai apa namanya satu eh, kemampuan ya, kemampuan. Nah, di situ nanti kalian ceritain tuh kemampuan apa gitu. Oke, sudah. Nah, ini kita simpan lalu reload. Otomatis keempat kelas ini muncul ya. Gitu. Nah, udah muncul di sini sekarang. Cuman kan belum ada isinya apa-apa di masing-masing kelas ini. Ini kita coba pindahin ke tengah ya. Kita pergi ke CSS. Eh, pindahinnya ke tengah, itu kita harus panggil setiap kelas gitu. Yang pertama, misalkan kita panggil si siapa tadi kelompok A ya, kelompok A gitu. Langsung kemari kelompok A ini langsung tulis di sini. Eh, ini kan kelas, berarti harus kita panggil si elemen penyusunnya H1. Atau gini pun bisa ya, H1 langsung. Otomatis nanti H1 semua muncul ke tengah gitu. Bisa. Kita pakai supaya dia geser ke tengah. Pertama text align ya. Tuh kita buat center. Kemudian yang kedua adalah eh, margin. Kita gunakan margin left supaya geser ke tengah dia. Betul. Itu kita usahakan sekitar 450 pixel. Tuh. Ini kita reload lagi. Kejauhan. Oke, coba kita tes.
sebanyak tadi 700 berarti 350. Simpan. Hilang. Ini masih kejauhan sih. Lagi ya. Sebanyak 300. Simpan. Reload lagi. Jadi beda-beda ya. Beda PC. Maksudnya beda monitor. Itu beda dia. eh, apa namanya, ukuran daripada width-nya. Width dari si screen-nya masing-masing gitu. Kalau saya buat di sini sampai 300 juga kurang sih. 250. Reload. Nah, identitas. Oh, banyak kali T-nya ini. Oke, terlalu banyak T-nya. Ini saya hapus dulu satu. Identitas. Oke, simpan. Ini reload lagi. Oke, kalau misalnya kurang lagi, kita geser lagi sampai 200. Gitu. Jadi, itu sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah, sesuaikan. Nah, ini saya menurut saya sudah oke. Lalu kita isi elemen yang di dalamnya, di dalam dari si setiap kelompok ini tadi. Nah, di apa yang pertama? Yang pertama mau kita buat di sini H3 misalkan. 3. Jadi ingat fungsi dari si H ini, heading ini adalah dia menjadi berarti jadi sub atau subjudul gitu ya, subjudul atau judul gitu. Boleh. Kalau kalian pakai label juga sebenarnya bisa. Label ya. Label. Label ini kalian tidak usah pakai for dulu, langsung aja isi di sini. Udah isi di sini apa labelnya, misalkan nama. Kemudian kalian buat di sini nama kalian, misalkan saya buat Ernest gitu. Nah ini saya buat satu aja ya masing-masing. Nanti kalian isi sendiri. Nah, nah, di sini sudah ada label. Kalian tinggal pindahkan aja pakai label nanti. Menggunakan yang namanya CSS. Nah, tinggal ketik di sini, misalkan label, pindah ke tengah, kemudian kalian ketik di sini misalkan margin left. Tadi berapa? 200. Ya udah 200 kalian ketik di sini. Simpan. Itu dia. Misalkan kalau mau kurang lagi kemari, kurang ke tengah lagi, ya tinggal atur aja. Kalau di sini misalkan kurang seperti itu, berarti buat di sini 500. Is. Oke. Nah, gitu. Atur ya. Oke. Kemudian bisa kalian bedakan nih. Bisa kalian buat backgroundnya gitu ya masing-masing kelas ini tadi. Jadi uh, kita harus lihat apa kelas dari masing-masing ini tadi. Jadi kelasnya kan pertama kelompok A. Ya udah, kita panggil di kelompok A. Kelompok A kan belum ada di sini. Oke, kita ketik dulu. Titik kelompok A. Berawal kita kasih backgroundnya. Eh, oh, nggak usah. Tunggu ya. Kita pakai H1 aja. Nih, kita kasih background color. Nah, misalnya kita kasih warna yang agak lebih cerah, azure, ya. Kita reload. Nah, itu bisa dia. Oke, ini jaraknya tadi, sehingga harus berbeda sedikit dia dengan sebelah kanan. Itu. Ini sebenarnya jaraknya tadi yang ngatur. Mana tadi jaraknya? Ini dia. Yang ini. Yang 200 ini tadi. Oke, kalau semisal kalian mau buat eh, tidak usah di tengah pun sebenarnya bisa. Jadi kalian tinggal hapus saja ini, nanti dia akan ke samping, ke kiri jadinya tadi. Tuh, nah, ke samping kan? Oke, dah. Terus
Kalian cukup tambahi aja ini tadi. Nah, udah ada backgroundnya kan? Jadi udah cukup tambah ini aja. Tambah. Kalau mau ditambah lagi yang lain, identitas kan banyak ya. Kayak nama, alamat, sekolahnya di mana, gitu. Kemudian ya jangan lupa untuk di reload ya. Jadi setiap kali kalian sudah ngetik, reload langsung. Gitu. Oke, reload lagi. Nah, ini udah ada, sini kok masih dua, sebenarnya ada tiga ya. Di HTML ini kan ada tiga nih. Oke, kemudian ini pun boleh juga kalian taruh. Soalnya kan kalau mau buat gambar ya, nah tadi kan sebenarnya sudah saya sampaikan gambar bagaimana di kelas. Ya udah IMG. Nah, cuman gambarnya saya belum dapat nih. Coba saya cari di Google dulu ya. Google. Nah, apa saya buat di sini? Misalkan saya mau buat sini kucing. Nah, oke. Lalu saya buat gambar. Nah, misalkan saya ambil kucing yang, nah misalkan yang ini nih. Hmm, oke, ini saya simpan. Perhatikan, save image as. Kemudian simpannya itu harus di folder yang kalian buat tadi, ID dan kelas gitu. Silakan dibuka foldernya dulu, ganti namanya jadi kucing. Kenapa harus dia ganti namanya? Supaya lebih simple ya. Kalau aslinya kan sebenarnya nama file yang kalian download itu kan dia nggak panjang gitu kan. Nah, ini buat aja namanya kucing. Udah. Nah, otomatis nama filenya sudah ada di sini nih, di apa namanya, di VS Code gitu ya, di bagian sebelah kiri. Tinggal kita panggil, nah, kita panggil aja gambarnya img, tab, langsung di sini kucing.jpg gitu ya. Oke, sudah, lalu simpan. Otomatis dia akan muncul di kelas kelompok B, kelas kelompok B gitu. Ini kalau belum di reload nih, sekarang kita reload. Nah, besar kan di kelompok B ya, kelas B gitu. Lalu kita kecili gambarnya, misalkan. Kecilkan gambarnya dengan cara menggunakan yang namanya image. Nah, ingat, kalau image yang dipanggil, otomatis keseluruhan dari image-nya terpanggil gitu. Bayangkan kalau misalkan 10 image. Jadi 10 image-nya itu sama nanti propertinya. Bagaimana supaya berbeda? Kita bedakan dengan menggunakan kelas. Apa nama kelasnya tadi? Kelompok B. Lalu IMG. Itu. Width-nya berapa? Misalkan kita mau buat ukurannya 200 pixel. Kemudian height-nya juga 200 pixel. Ini membentuk sebuah square ya, segi jadinya. Gitu. Tapi ukurannya kecil nih. Oke, dia udah kecil ukurannya. Ini biar lebih mantap lagi nih, kita geser ke tengah. Boleh, silahkan geser. Pakai margin left. Kemudian kita pakai bahas sedikit tentang border ya. Ini border. Kita kasih yang namanya border. Oke. Yang pertama, warnanya boleh sebenarnya nggak masalah. Kita misalkan pakai red. Kita nggak usah ya. Kita kasih di sini misalkan ukurannya 10 pixel. Nah, kemudian kita buat di sini 5 pixel, kemudian di sini warnanya red. Gitu, bisa. Nah, gitu. Yes, nggak ngaruh. Oh, warnanya dulu kali ya. Oh, ini aja dulu. Border radius. Itu dulu yang pertama ya, supaya agak bulat ya nanti. Eh, Nilai paling besarnya 75 ya. Jadi di sini kita buat 30 pixel aja. Reload. Nah, udah melengkung ya. Itu. Untuk border jangan dulu ya, nggak usah dulu. Oke. Terus kalian bisa juga isi di sini, apalagi nih pengalaman organisasi dan seterusnya. Gitu. Terus apa lagi ya?
Kalau kalian mau buat di pengalaman organisasi ya, pengalaman organisasi. Saya mau buat di pengalaman organisasi itu di sini ya. Saya mau buat di sini misalkan sebuah hmm, ID, oke? Saya mau buat di sini sebuah ID tab. Oke, nggak bisa. Oh, harus gini nih. Div tab. Saya kasih ID di sini. ID. Kita kasih namanya misalkan eh, apa kita buat di sini. Eh, Sebuah paragraf ya lah. Paragraf aja ya. Misalkan kita buat paragrafnya namanya text gitu. Oke. Jadi di dalam ID ini ada sebuah paragraf nantinya. Ini kita buat P, tab langsung. Nah, P itu artinya paragraf ya. Jadi kalian isi di sini paragrafnya, ya. Kalian isi paragrafnya apa? Bebas. Nah, kali ini saya buat bahasa standarnya namanya adalah lorem ipsum dan seterusnya. Ini saya simpan. Katakan misalkan ini nanti sebuah paragraf gitu. Jadi nanti akan jadi sebuah paragraf di sini. Oke. Nah, paragraf ini bisa kita isi eh, apa namanya? Backgroundnya bisa, warna tulisannya pun sebenarnya bisa diganti di CSS tentunya. Gimana caranya? Di sini kita panggil P, lalu ganti dengan menggunakan color. Misalkan warnanya adalah biru. Simpan, reload. Nah, jadi deh warna biru silau ya. Kita ganti lagi. Menggunakan warna hijau lalu. Oke, kayaknya itu aja ya untuk sementara. Ya, silakan kalian pelajari nanti di, di apa namanya? Di komputer kalian masing-masing ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih.